Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. BPIP membuat sebuah lomba penulisan artikel ya. Yang mana artikel ini kemudian lomba penulisan artikel ini kemudian dipertanyakan oleh sebagian pihak. Yang ada yang bilang ini adalah tendensius, ada yang mengusulkan yang temanya diganti. Ada apa sebenarnya dengan tema yang diusung oleh BPIP ya, terkait dengan lomba penulisan artikel itu yang temanya hormat bendera menurut hukum Islam. Bagus sekali nih ya, temanya. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Ya, ada yang mengatakan, loh ini kita ini bukan berijtihad, gimana caranya hukum Islam itu kan harus disampaikan dengan apa dalil-dalilnya. Kita kan nggak bisa meringkas, bukan kalau dalam bayangan saya bukan kita kemudian menjadi mujtahidnya, enggak, kita merangkum apa yang sudah memaparkan apa yang sudah dikemukakan oleh para mujtahid-mujtahid sebelumnya. Nah, ini kan bagus sekali para pemirsa. Karena apa? Karena ya kita hanya merangkum saja. Mana sih ulama-ulama yang mengatakan hormat bendera menurut Islam, nyanyi lagu kebangsaan menurut Islam kan enggak apa-apa, enggak masalah ya. Tinggal tinggal dikumpulkan dan dibingkai jadi satu tulisan. Ya, artinya kita punya rujukan-rujukan yang otoritatif, bukan kita kemudian melakukan proses seperti itu, berijtihad untuk hukum Islam, fatwa ya, atau salah satu pendapat ya yang kita ya, kalau silahkan, kalau mampu seperti itu ya silahkan, tapi kalau merangkum saja saya kira sudah masuk dalam tema tersebut ya. Nah, ini banyak diprotes oleh banyak pihak yang dikatakan ada, oh ini adalah misalnya Islamofobia, yaitu takut terhadap Islam, seolah-olah Islam itu tidak mau hormat bendera atau Islam tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, bukan seperti itu, karena kalau kita lihat ya dari pandangan saya terhadap tema ini adalah ingin memupuk rasa cinta tanah air dan kemudian ada kita lihat memang dalam aliran-aliran dalam Islam sendiri yang kemudian mengharamkan ya. Nah, ini kan tidak cinta tanah air loh, mengharamkan ya hormat bendera, mengharamkan nyanyi lagu kebangsaan. Di video sebelumnya dulu-dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Ada memang pendapat-pendapat yang mengatakan seperti itu loh. Padahal yang mayoritas ulama itu membolehkan ya, hormat bendera, membolehkan nyanyi lagu kebangsaan. Nah, ini untuk kemudian menegaskan kembali bahwa ada kok dalam Islam, boleh kok nyanyi lagu kebangsaan. Dalam Islam boleh kok hormat kepada bendera, yaitu merah putih, karena ini adalah bentuk dari cinta tanah air. Nah, cinta tanah air sendiri dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada masalah dalam tema ini, tidak ada masalah ya. Pihak-pihak yang kemudian mempertanyakan itu justru harus dipertanyakan balik. Loh, kenapa kok ketika ada tema ini kemudian memprotes gitu? Kita lihat dari kalau dari BPIP sendiri tanggapannya ketika banyak yang komplain terhadap tema-tema ini, dijelaskan ya bahwa oleh Dewan Pengarah, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Antonius Beni Susetyo, yaitu Romo Beni ya. Jadi maksud lomba artikel Hari Santri. Nah, ini memang dikhususkan untuk Hari Santri, yaitu tanggal 20 Oktober nanti ya. Karena ada momentum Hari Santri, maka judulnya adalah Hormat Bendera menurut Hukum Islam, kemudian nyanyi lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Karena bukan kemudian Islamnya yang dipertanya. Ini kan temanya tentang Hari Santri ya. Ketika ada Hari Santri, maka disesuaikan dengan Hari Santri itu sendiri ya. Nah, ini khusus untuk Hari Santri, kata Romo Beni. BPIP memang membuat lomba-lomba yang dikhususkan untuk itu para pemirsa ya. Tapi BPIP juga akan membuat lomba-lomba untuk hari besar seperti Natal, Waisak, atau hari besar Galunggung, Konghucu, dan lain sebagainya, yang itu berkaitan dengan hari-hari besar umat beragama di Indonesia. Jadi jangan kemudian salah paham dulu ya. Memang ini adalah kalau kita katakan bahwa ini momentumnya adalah Hari Santri ya.
Nah, temanya kan memang khusus karena itu menyangkut Hari Santri. Kan nanti juga misalnya menurut Kristen gimana penghormatan bendera, gimana menurut agama Buddha, gimana menurut Konghucu, bagaimana menurut Hindu, itu kan menjadi lengkap nanti bahwa ternyata rasa cinta tanah air, nasionalisme, ya kan itu tadi kan dibilang memupuk ya, memupuk nasionalisme atau cinta tanah air itu tidak bertentangan dengan agama ya. Beliau menegaskan tidak ada maksud membenturkan nilai agama dan nasionalisme sebagaimana narasi yang diviralkan. Menurutnya, tema itu dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta pada tanah air ya. Jadi nanti dari berbagai agama akan dibuat lomba serupa yang itu nanti tujuannya adalah memupuk rasa cinta ya, kepada tanah air ya, bukan kemudian membenturkan ini agama, ini nasionalisme terus dibenturkan, tidak sama sekali tidak, tetapi dalam rangka para pemirsa apa untuk kemudian memupuk rasa cinta tanah air bahwa ternyata ya mencintai tanah air itu selaras dengan beragama. Nah, disinilah perlu ditegaskan ya, artikel-artikel itu adalah dalam rangka menegaskan ini loh, di dalam agama Islam, di dalam agama Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu ada kok rasa cinta tanah air ya yang kemudian itu selaras dengan rasa cinta tanah air dan tidak bertentangan dengan agama. Jadi ini sangat baik sekali tema-temanya tidak seperti yang dituduhkan ya, yang diklaim oleh orang-orang yang mempertanyakan kenapa temanya kok seperti itu ya, karena tujuannya memang momentumnya adalah Hari Santri. Artinya ketika santri ini identik dengan belajar tentang keislaman, maka seharusnya santri juga bisa dong. Ini adalah suatu perkara yang bukan sulit dong ya. Cuma perkara sulitnya kalau saya lihat itu minimal 12 halaman. Nah, ini artinya ini bukan perkara yang susah dong, bahwa ketika kita bisa mengambil rujukannya ya, ini banyak sekali dalam literatur turos keislaman ya. Ini nanti sumbernya juga dari Rasulullah SAW sendiri, bagaimana sikap beliau terhadap cinta tanah air. Dan ini diwujudkan ketika dalam perbuatan hormat bendera, diwujudkan dalam perbuatan menyanyikan lagu kebangsaan. Ini adalah sangat baik, sangat bagus sekali untuk kemudian menegaskan kembali. Bukan kita mau mencari sesuatu yang baru, tapi ini menegaskan kembali. Nah, ketika ada beberapa pihak yang misalnya mengatakan bahwa tema lomba artikel hormat bendera menurut Islam itu adalah tema yang tendensius, ya, itu kelompok-kelompok ini ya mengatakan bahwa yang digelar oleh BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila ya, itu kelompok ini mengatakan aneh temanya dan terkesan tendensius. Jadi buka luka lama saat dikatakan musuh Pancasila itu agama. BPIP mestinya menyatukan, bukan buat kontroversi. Nah, ini luka lama buat siapa? Sejak awal ya, NU Muhammadiyah jelas ya, sejak awal mendukung membolehkan hormat bendera, membolehkan nyanyi lagu kebangsaan. Nah, terus ini membuka luka lama, berarti dia punya luka lama bahwa kelompok-kelompok ini dulunya adalah kelompok yang mempertentangkan Pancasila dengan agama. Padahal kita tahu bahwa mayoritas muslim di Indonesia, yaitu diwakili oleh NU dan Muhammadiyah, tidak pernah ada mempersoalkan nyanyi lagu kebangsaan, tidak pernah mempersoalkan hormat bendera. Dari awal, bahkan ketika dua organisasi ini berdiri sebelum Indonesia merdeka, tidak ada. Ya, setelah Indonesia merdeka kemudian menentang, tidak ada. Semuanya mendukung, semuanya NU dan Muhammadiyah, berarti mayoritas muslim mendukung ya, atau setuju bahwa hormat bendera itu tidak ada pertentangan dengan agama, bahwa menyanyikan lagu kebangsaan tidak bertentangan dengan agama ya. Jadi klaim bahwa ini adalah membuka luka lama ini patut dipertanyakan. Berarti ini kelompok yang dulunya ya itu mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Nah, ini ya. Kalau dia bilang gini, ada tema lain yang lebih visioner ya. Salah satunya terkait perubahan iklim. Perubahan iklim ini temanya Hari Santri loh, kok perubahan iklim gimana? Nanti kalau misalnya kita ada Hari Lingkungan Internasional atau hari apa yang hubungannya dengan lingkungan, BPIP akan buat lombanya nanti climate change gitu loh ya. Jadi kita harus tahu temanya apa gitu loh. Ini menyambut momentum apa Hari Santri ya. Kalau temanya seperti itu ya cocok, tapi kalau temanya perubahan iklim ya enggak cocok ya.
pandangan santri misalnya dalam bahaya perubahan iklim atau santri untuk Indonesia bebas korupsi dan lain sebagainya. Nanti kalau ada hari anti korupsi sedunia, nah BPIP akan buat tulisan artikel ya, dan yang kelompok ini ya harus ikut gitu ya, maksudnya ikut nulis gitu ya, santri untuk Indonesia bebas korupsi ya. Tapi mengubah tema hanya permukaan paradigma BPIP mestinya menyatukan dan menguatkan peran agama dalam bingkai harmoni. BPIP perlu evaluasi total. Nah, ini saya kira BPIP sudah bagus. Ada Buya Syafi'i di situ, ada apa namanya Ibu Megawati. Dari semua kelompok ada tuh ya. Dari Romo Beni juga ada. Ini BPIP sudah bagus sebenarnya, sudah bagus. Cuma klaim-klaim yang kemudian mempertanyakan ya itu harus justru lebih apa ya, harus melihat lebih luas lah sebenarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari yang lain bahwa justru ada beberapa kelompok yang salut kepada BPIP yang turut memperingati Hari Santri Nasional. Menurutnya, perlombaan itu merupakan penghargaan bagi perjuangan santri ya. Nah, nggak usah dipelintir-pelintir katanya, dan nggak usah ditambah pikiran buruk ya. Tetapi memang apa namanya, kalau ada yang bilang kenapa tidak misalnya santri untuk Indonesia Emas 2045 gitu ya, peran santri untuk reaktualisasi Pancasila. Sekarang gini, kita bagaimana mau mereaktualisasi Pancasila kalau pondasinya adalah rapuh dan salah gitu ya. Jadi yang dibenerin sama BPIP itu pondasinya dulu. Ada nggak sih pertentangan agama dengan Pancasila? Tidak ada. Oke, ketika landasannya sudah bagus, maka nggak usah dibuat lomba artikel pun, nanti pengembangannya santri tentang Indonesia Emas dan lain sebagainya itu akan jalan sendiri karena pondasinya sudah bagus gitu ya. Nanti mungkin akan ada event-event lain yang kaitannya dengan santri dengan climate change, santri dengan bebas korupsi, atau santri dengan apa namanya, Indonesia Emas dan lain sebagainya. Ya, ini jadi tidak masalah, aman saja. Jadi pihak-pihak yang mempertanyakan itu sebenarnya harus melihat ini secara lebih luas, secara lebih bijak ya, dan tidak ada masalah sepertinya. Terima kasih para pemirsa. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.